Kekhawatiran dunia bertambah dengan terjun bebasnya harga minyak dunia. Corona seolah memberikan sentimen negatif terhadap pelemahan harga minyak mentah dunia yang mencetak rekor. Ini menjadi pelemahan terbesar sejak 1991. Namun anjloknya harga minyak dunia akan memberikan untung sekaligus rugi bagi Indonesia. Nah, kami akan ulas lebih lengkap di balik kejatuhan harga minyak dunia. Kita lihat seperti apa kalau bicara mengenai harga minyak dunia dari 2019 hingga kemarin tanggal 10 ataupun pada hari ini 9 hingga 10 Maret. Kalau Anda lihat harga minyak dunia begitu terjun bebas dari yang pertama di 2019 54,85 per barrel, saat ini 34, bahkan naik lagi hari ini di 37,20. Nah, kalau kita bicara mengenai minyak WTI atau minyak yang biasanya memang menjadi acuan bagi negara-negara di Amerika Serikat, minyak WTI ini merupakan minyak yang dihasilkan dari ladang minyak yang ada di Amerika Serikat dan biasanya mereka digunakan sebagai acuan untuk produksi pertambangan ataupun kegiatan produktivitas yang memang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Amerika. Sementara kalau Brent sendiri ini adalah minyak yang dihasilkan dari tambang dari Laut Utara Eropa dan harga minyak Brent ini juga menjadi dasar pembentukan harga yang sudah ditetapkan sejak tahun 1971 dan minyak Brent ini digunakan hampir di 40% semua negara-negara di dunia dan terus digunakan sampai saat ini. Sementara kalau WTI ini di Amerika sendiri memang harga minyaknya berbeda, tapi kedua minyak ini saling berbanding lurus. Jadi ketika WTI turun, maka harga minyak Brent juga turun. Begitupun juga saat Brent naik, WTI juga akan naik. Lalu kita melihat sebenarnya anjloknya harga minyak ini karena apa sih? Ada yang mengatakan memang adanya perang harga yang terjadi antara Arab Saudi ataupun negara-negara OPEC dengan Rusia. Apakah itu benar? Kita akan lihat karena memang harga minyak kali ini merupakan harga yang paling anjlok setelah perang Teluk yang terjadi pada tahun 1991. Kita lihat seperti apa sebenarnya. Nah, ini adalah negara-negara penghasil minyak di dunia. Ini adalah negara yang mereka memiliki tingkat eksplorasi cukup tinggi. Kalau kita lihat, pertama didominasi oleh Amerika Serikat. Tadi saya katakan memang Amerika Serikat salah satu pendapatan terbesar mereka dari minyak. Penghasilan mereka adalah 17,94 juta per hari dengan pasar 18%. Jadi cukup besar sekali Amerika Serikat ya. Kemudian kedua Arab Saudi. Jadi selama ini kita berpikir Arab Saudi itu adalah negara penghasil minyak, ternyata Arab Saudi menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 12%. Nah, ini adalah negara-negara yang memproduksi minyak. Tapi kita akan bicara negara mana saja yang mengkonsumsi minyak terbesar di dunia. Kalau bicara mengenai negaranya, pasti adalah negara yang Tiongkok salah satunya. Kalau kita bicara dengan Tiongkok, bagaimana penduduk di Tiongkok sendiri yang miliaran jumlahnya dan juga banyak sekali perusahaan manufaktur yang membutuhkan minyak sebagai bahan untuk melakukan operasionalisasi pabrik-pabrik mereka. Tapi ternyata juga ada India dan juga Jepang. Kita bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya problemnya terjadi. Kalau kita bicara mengenai OPEC dan Rusia, nah ini kita bicara mengenai penurunan ya. Kalau kita melihat sebenarnya permintaan minyak mentah global ini diproyeksikan oleh OPEC 0,99 juta barrel per hari. Nah, ini merupakan kondisi yang berbeda dari ekspektasi sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai kondisi permintaan minyak dunia sendiri memang banyak dipengaruhi beberapa faktor. Biasanya faktor yang sifatnya fundamental terkait dengan masalah isu politik, geopolitik, kemudian juga terakhir isu terkait dengan masalah kesehatan, yaitu merebaknya kasus virus corona atau COVID-19. Kemudian kalau kita bicara mengenai kenapa OPEC sendiri terkesan menurunkan permintaan minyak mentah dunia, ini tidak bisa kita lepaskan dari demand ataupun permintaan daripada Tiongkok sendiri terkait dengan minyak. Pengurangan produksi ini ternyata sayangnya tidak disetujui oleh Rusia. Nah, kenapa begitu? Karena kita Rusia berpikir bahwasanya mereka tetap dengan keinginan untuk menggenjot produktivitas minyak mereka. Kalau kita lihat tadi Rusia masuk dalam 3 besar negara penghasil dan pemasok minyak besar di dunia. Nah, alhasil ketika Rusia tetap bersikukuh dan mereka tidak mau menurunkan produktivitas dari rekomendasi OPEC, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah minyak suplainya tetap banyak. Tetapi kalau tadi kita lihat penurunannya sebesar cukup signifikan dari rekomendasi sebesar 2,1 juta barrel per hari di sepanjang tahun 2020 menurun menjadi 1,5 juta barrel per hari. Rusia beralasan, terlalu dini nih untuk memprediksi dampak daripada virus COVID-19 pada permintaan energi global.
hasil yang mengakibatkan Arab Saudi merasa bahwasanya wah ketika Rusia sudah memproduksi minyak tetap dengan standarnya mereka tanpa mengacuhkan asumsi permintaan minyak akan turun karena tadi ya Rusia atau Tiongkok maksud saya Tiongkok sendiri tidak banyak melakukan produktivitas mengakibatkan Arab Saudi melakukan diskon besar-besaran. Nah, diskonnya ini tidak main-main. Diskonnya bahkan bisa mencapai 30% dari harga yang sudah selama ini disepakati. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi saat ini. Akibatnya, Anda bisa saksikan tadi, harga minyak langsung terjun bebas. Analis juga menilai, penolakan Rusia ini mengakibatkan untuk memangkas produksi tujuannya adalah untuk menghantam Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika Serikat? Kalau kita lihat tadi Amerika Serikat menempati posisi paling atas sebagai produser minyak dunia. Jadi ketika harga minyak bisa ditahan di mana produktivitas tidak terlalu besar, akibatnya demand tetap tinggi, harga bisa ikut bermain di sana. Kalau kita lihat ternyata ini ada dampak lain. Nah, kalau ada sisi negatif, ternyata juga ada sisi positifnya. Bicara mengenai minyak dunia, orang berpikir bahwasanya wah minyak turun, harga bensin ikut turun juga. Kemudian Pertamax, premium dan semua ikut turun. Nah ini mengakibatkan orang-orang berpikir bahwasanya ini sangat menguntungkan buat negara kita ya ketika minyak dunia turun. Pasti kita melihat seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang harus ketar-ketir nih. Karena ketidakpastian dari harga minyak yang fluktuatif yang begitu sangat terdepresi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan pasar modal dan keuangan mengalami ketidakpastian. Kalau Anda lihat sendiri Bursa Efek Indonesia terdepresiasi begitu dalam karena banyak sekali investor yang merubah investasi mereka ke safe haven, menarik investasi mereka untuk ke komoditi lain. Nah, yang kedua, saham perusahaan energi. Kalau ngomong mengenai saham perusahaan energi ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan komoditi minyak sebagai dasar mereka untuk mendapatkan revenue. Mungkin kalau kita bisa ada Exxon, ada perusahaan-perusahaan minyak lain yang terdampak karena harga minyak turun, sementara mereka harus tetap berproduksi, membayar biaya operasional, tapi di satu sisi ketika harga minyak fluktuatif mereka juga kebingungan dalam tanda kutip untuk menerapkan berapa standar harga minyak akan mereka ekspor ke negara-negara yang tadi seperti India, Tiongkok, kemudian bahkan Indonesia sendiri. Nah, selain itu ternyata pemerintah mempunyai cara lain. Kalau ini memberikan dampak negatif, tadi ketakutan pasar, di sisi lain juga ternyata mengurangi impor kita akan minyak. Nah, kalau biaya impornya tinggi sebelumnya, ternyata pastinya ketika harga minyak turun, asumsinya beban impor akan berkurang di APBN. Tapi ternyata di sisi lain itu juga negatif juga karena devisa negara dari sektor migas justru turun. Kenapa turun? Karena ekspektasi negara kita untuk dari sektor migas sendiri cukup besar ya. Karena apa? Karena cukup besar karena satu harga minyak sudah ditetapkan oleh pemerintah sekitar 60 barrel gitu. Jadi ini merupakan suatu kondisi di mana negara Indonesia juga dilematis di satu sisi ketidakpastian harga minyak mengakibatkan mungkin pasar modal keuangan terganggu. Di sisi lain tadi seperti saya bilang mungkin saya sebagai pengguna kendaraan merasa harga bensin, harga Pertamax bisa turun dan juga ada beban impor Pertamina yang juga akan berkurang. Nah, ini adalah kondisi saat ini yang memang bisa saya jabarkan terkait bagaimana minyak yang fluktuatif dan harganya yang anjlok beberapa waktu ini bisa berdampak tidak hanya bagi kita saja sebagai pengguna kendaraan ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan minyak, tapi juga bagi negara yang menggunakan minyak sebagai salah satu barometer untuk mendapatkan APBN.